Di video ini, saya akan coba menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Access untuk membuat sebuah database. Yang pertama, saya akan membuat sebuah database baru, dan saya beri nama contoh database. Kemudian klik Create. Secara otomatis, Microsoft Access akan membuat sebuah tabel. Tabel ini mirip dengan Microsoft Excel, hanya saja di Microsoft Access kita dapat menentukan tipe dan format masing-masing field secara lebih rinci. Seperti yang terlihat di contoh ini, data tersusun secara vertikal. Setiap baris adalah sebuah data yang akan kita sebut sebagai record, sedangkan setiap kolom menentukan jenis data yang akan diinput. Yang berikutnya kita akan sebut sebagai field. Kemudian, kita akan memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, klik bagian View, kemudian pilih Design View. Di Design View, kita akan menentukan jenis dari masing-masing field. Untuk tabel ini, akan saya beri nama Produk TBL. Klik OK. Bisa Anda lihat di sini, Access secara otomatis membuatkan sebuah field ID dengan format auto number. Field ini sangat penting ke depannya untuk menentukan hubungan atau relationship dengan tabel lain. Selain itu, field ini akan digunakan sebagai identitas yang unik dari masing-masing record. Format auto number secara otomatis membuat sebuah angka baru dengan cara menambahkan satu dari record terakhir yang tersimpan, sehingga memastikan tidak ada record yang memiliki ID yang sama. Oke, untuk field ini akan saya beri nama produk ID dengan format auto number. Kemudian, saya akan tambahkan field kode produk dengan format text untuk memasukkan kode produk. Pada bagian bawah, kita dapat juga menambahkan settingan tambahan untuk field ini. Field size adalah ukuran field yang akan digunakan. Semakin kecil ukurannya, maka akan lebih menghemat space pada penyimpanan database. Untuk field ini, saya akan gunakan 15, karena saya pikir kode produk tidak akan lebih dari 15 karakter. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Kemudian, pada caption, saya isi dengan kode produk dengan spasi. Ini untuk ditampilkan nanti di form. Kemudian, yang berikutnya saya tambahkan field untuk nama produk dengan format atau tipe data text. Kemudian, saya set field size menjadi 50 dan set captionnya. Kemudian, merek produk dengan field size 50. Dan terakhir, tipe produk dengan field size 50 juga. Bisa Anda perhatikan di sebelah kiri field produk ID terdapat ikon kunci. Ini berarti menandakan bahwa field ini dijadikan sebagai primary key. Primary key akan kita gunakan ketika membuat sebuah hubungan sebuah table nantinya. Sekarang kita akan coba untuk menambahkan data pada tabel ini. Bisa Anda perhatikan, pada field product ID tertulis new. Ketika saya mulai mengisikan record pada tabel ini, maka secara otomatis akan berubah. Pada contoh ini akan menjadi 1, karena record ini merupakan record pertama dalam tabel produk. Saya akan tambahkan beberapa record contoh pada tabel ini. Hal ini mirip seperti yang kita lakukan di Microsoft Excel. Sekarang saya akan membuat sebuah form yang berfungsi untuk menambahkan record pada tabel ini. Tujuannya sama seperti kita mengisi record pada tabel, namun dengan menggunakan form akan terasa lebih nyaman dan ada beberapa kelebihan yang akan saya jelaskan di lain topik. Klik pada tab Create, kemudian klik More Form, kemudian pilih Form Wizard. Kemudian kita bisa memilih sumber data, apakah dari tabel atau dari query. Saya akan coba jelaskan fungsi dari query di video yang lain.
Untuk kali ini kita pilih tabel karena kita hanya memiliki data pada tabel produk. Dengan memilih tabel produk TBL, kemudian kita memasukkan field di bagian kiri ke bagian kanan yang akan kita gunakan di form ini. Pada kasus ini, saya akan gunakan semua field kecuali field produk ID. Karena field produk ID akan secara otomatis diisikan oleh akses. Kemudian klik Next. Berikutnya, akses akan menanyakan tipe tampilan dari form ini. Apakah data akan ditampilkan secara kolumnar, tabular, datasheet, atau justified. Pada contoh ini, saya akan gunakan tipe kolumnar. Klik Next. Berikutnya, kita memilih desain tampilannya. Silakan pilih sesuai dengan selera Anda, kemudian klik Next. Berikutnya, tentukan nama form Anda. Pada contoh ini saya beri nama produk FRM untuk membedakannya dengan produk TBL. Kemudian klik Finish. Form ini selain berguna untuk menampilkan data satu persatu, juga bisa digunakan untuk menambah rekod baru. Kita bisa mengklik tanda panah pada bagian bawah untuk melihat rekod yang tersimpan pada tabel ini. Dan ketika sampai pada rekod terakhir, maka kita bisa menambahkan rekod baru. Kita coba tambahkan rekod baru di sini. Kemudian tekan Enter untuk menyimpannya. Kemudian cek kembali tabel kita untuk melihat apakah rekod sudah tersimpan pada tabel. Dan ternyata sudah. Sekarang saya mau merubah tampilan form ini dengan menambahkan tombol yang berfungsi untuk menambahkan rekod baru. Klik tombol tanda panah di bawah View, kemudian pilih Design View. Sekarang kita memasuki mode untuk merubah desain tampilan untuk form ini. Saya akan drag pada bagian detail form untuk memberi ruang untuk tombol baru yang akan dibuat. Klik menu button pada bagian atas, pastikan tab Design dalam keadaan aktif. Kemudian klik pada bagian detail form, di mana kira-kira tombol ini akan diletakkan. Box dialog baru akan muncul. Pilih Record Operation pada kategoris, kemudian pilih Add New Record, dan klik Next. Berikutnya, kita bisa memilih apakah tombol menggunakan gambar atau teks. Pada contoh ini, saya akan menggunakan teks dan memberi label tambah produk. Kemudian klik Next. Berikutnya, kita berikan nama untuk tombol ini. Klik Finish. Sesuaikan selera Anda untuk mengatur posisi dan desain form ini. Saya kembalikan tampilan view ke form view. Sekarang kita coba tombol baru ini. Ketika saya klik, maka form langsung siap untuk memasukkan rekod baru. Saya akan coba untuk memasukkan rekod baru lagi di form ini. Kemudian, saya akan tambahkan sebuah tombol baru dengan fungsi untuk menyimpan data baru. Ubah view menjadi design view lagi. Kemudian klik button pada menu dan klik pada bagian form. Pilih record operation dan save record. Kemudian klik next. Kali ini saya akan gunakan teks lagi dengan label simpan. Kemudian klik next dan beri nama tombol ini, kemudian klik finish. Atur posisi tombol sesuai kebutuhan Anda. Yang berikutnya, saya akan menunjukkan sedikit fungsi dari query. Pilih Create pada tab bagian atas, kemudian pilih Query Design. Query digunakan untuk mengatur bagaimana record akan ditampilkan. Pada contoh ini, saya akan menggunakan tabel produk TBL.
klik table yang akan kita masukkan, kemudian klik Add. Semua field yang ada di table ini bisa kita gunakan untuk query. Pada kasus ini, saya akan memasukkan semua field kecuali field ID. Saya akan gunakan query ini untuk menampilkan record semua produk. Double klik pada field yang ingin Anda gunakan. Setelah itu, pada baris ketiga, saya akan gunakan fungsi sortir untuk mengurutkan nama produk sesuai dengan abjad, dengan memilih ascending. Jika saya klik tombol Run, maka query akan menampilkan data dengan mengurutkan nama produk sesuai abjad. Saya akan save query ini dengan nama produk daftar QRY. Tidak ada aturan baku sebenarnya dalam penamaan ini, namun sebaiknya jangan menggunakan spasi. Oke, yang berikutnya saya akan membuat form dari query ini. Klik Create, kemudian pilih Form dan Form Wizard. Saya pilih produk daftar QRY sebagai sumber datanya, kemudian saya masukkan semua field. Klik Next. Kali ini saya akan pilih tabular sebagai layout formnya, kemudian klik Next. Pilih desain tampilannya, lalu klik Next. Dan saya akan memberi nama form ini produk daftar FRM. Kemudian klik Finish. Bisa Anda lihat di sini, semua field hampir sama dengan table. Kita bisa melakukan perubahan pada tiap field, tetapi untuk form ini saya hanya mau berfungsi sebagai daftar saja. Sehingga saya ingin fungsi-fungsi pada field ini dinonaktifkan. Klik View, kemudian pilih Design View untuk masuk ke mode design. Kemudian, pilih semua field, dan saya ubah warna backgroundnya menjadi transparan, begitu juga dengan garisnya. Field masih dapat diubah. Sekarang saya akan menonaktifkan fungsi ini. Kembali ke Design View, pilih semua field, kemudian di tab Data, bagian Enable, kita pilih No. Sekarang field-field ini sudah tidak bisa lagi diubah. Untuk menyederhanakan tampilan, saya akan sekaligus menonaktifkan Record Selector dan Navigation Button. Kembali ke Design View, pada bagian Property Sheet di sebelah kanan, pastikan selection type-nya adalah Form. Kemudian pilih Record Selector dan ubah menjadi No, begitu juga dengan Navigation Button. Maka tampilannya akan seperti ini. Terakhir, untuk melengkapinya, saya ubah judul formnya menjadi daftar produk.